Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih pada suasana Ramadan, kemudian masih pada suasana berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam fikih ada dikenal dengan istilah makruh. Makruh itu adalah perbuatan yang bisa merusak daripada esensi ibadah kita, tapi tidak merusak daripada fikih ibadah kita. Artinya ketika orang mengerjakan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara fikihnya itu berjalan saja, akan tetapi esensi pahala, keberkahan yang akan kita dapatkan dari ibadah tersebut itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana berpuasa ada beberapa hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam perspektif fikih ini dijelaskan ada 8. Kita lihat dalam kitab At-Taqriratu Sadida fi Masailil Mufidah, karangan seorang ulama yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Di sini dikatakan bahwa yang dimakruhkan atau perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan apabila kita kerjakan dalam keadaan berpuasa itu ada 8 sama niatan, ada 8 hal. Yang pertama adalah al-alaku. Apa itu al-alaku? Ai maduguhu biduni ayyang fasila minhu syai'un ilal jawfi wa ila sara muftiran. Jadi al-alaku itu adalah mengunyah sesuatu, ya, mengunyah sesuatu, akan tetapi kunyahan itu tidak ada yang sampai masuk ke dalam perut, gitu, ya. Tidak ada yang masuk ke dalam perut, ya. Dan apabila itu masuk ke dalam perut, wa ila sara muftiran, maka apabila kunyahan tersebut masuk ke dalam perut, maka itu statusnya bukan lagi sebatas makruh, tapi sudah membatalkan daripada puasanya. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan adalah dzauqut ta'ami, mencicipi makanan atau mencoba atau nyobain makanan. Nah, itu juga makruh tuh hukumnya. Bagaimana ta'rifnya? Biduni hajatin ma'a adamin wa wusuli syai'in ilal jawfi. Jadi mencicipi makanan biduni hajatin, apabila tidak ada hajat, gitu ya. Misalnya bapak-bapak gitu masuk ke dapur melihat ibunya sedang masak, kemudian masakannya dia cicipi itu, padahal nggak punya hajat, itu nggak ada kepentingan apa-apa, maka itu makruh hukumnya tuh, ya, hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Apabila dengan hajat, kalau si ibu-ibu tadi itu dia yang masak, maka dia boleh saja dia cicipi, asal tadi ya tidak sampai masuk kepada wa wusuli syai'in ilal jawfi, tidak sampai masuk ke dalam perut lah, kira-kira begitu. Wa ila lihajat wa amma lihajatin fala yakrauha wa amma wa apabila wa dan amma apabila lihajatin dengan satu hajat fala yakrahuha, maka dia tidak dimakruhkan. Jadi ibu-ibu aman-aman saja tuh, ya, ketika dia mau coba makanan silakan saja, semasa memang itu hajatnya sebatas merasa dan dipastikan tidak sampai masuk ke dalam perutnya. Kemudian yang dimakruhkan lagi adalah ihtijam. Ihtijam itu adalah berbekam, ya, berbekam. Wa huwa ikhrajud dam, dia adalah mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah. Wa yukrahu khurujan minal khilaf, dan mengeluarkan darahnya di situ atau hijamahnya di situ, berbekamnya itu sebetulnya masih ada khilaf, masih ada perbedaan pendapat. Wali annahu yurithud dha'fi. Mengapa dia dikategorikan makruh? Dikategorikan makruh ternyata wali annahu, dikarenakan yurithud dha'fi, dia itu menyebabkan lemesnya manusia. Jadi orang berpuasa hijamah meskipun ada yang membolehkan tapi makruh menurut kitab ini. Kenapa? Karena bisa mewariskan dha'fi, membuat lemas badan. Kama yukrahu lahu hijamatun wa yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu.
karena melakukan hijamah itu atau berhijamah, berbekam itu dimakruhkan, maka yang menghijamah pun atau yang melakukan hijamah, yang menghijamah seseorang, dia juga hukumnya makruh. Berbekam makruh, dibekam, membekam makruh, dibekam juga makruh hukumnya. Kemudian adalah majjul ma'i ba'dal iftari. Majjul ma'i ba'dal iftari maksudnya ikhraju minal fammi, mengeluarkan daripada fammi, mengeluarkan air minal fammi, daripada mulut, ya. Ya. Majjul ma'i ba'dal iftari, mengeluarkan air dari mulut ketika dia sedang berbuka puasa, iftar, ya. Mengapa demikian? Fayadhhabu ma bihi barokati, minal barokati. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan, bisa menyebabkan hilangnya atau hilangnya juga keberkahan keberkahan as-shaumi, puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa, ketika kita meminum sesuatu, maka upayakan semuanya masuk. Upayakan semua masuk. Kurma, minuman, makanan itu jangan ada yang dibuang. Mengapa demikian? Karena itu tadi, ya, bisa menghilangkan dari keberkahan berpuasa. Namun apabila ada hajat atau ada sesuatu yang memang berdampak mudarat, maka itu sah, silakan saja dibuang. Tapi apabila itu secara sengaja gitu, kadang-kadang buka puasa karena mulutnya bau, dia kumur-kumur dulu, kemudian dia buang, ini makruh hukumnya nih, ya, hukumnya makruh. Tapi ketika diteguk air itu, maka ditelan. Insya Allah air tersebut, air ketika kita berbuka puasa itu adalah air yang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sahibu Safwatu Zubad, seperti diterangkan juga dalam kitab sahibu Safwatu Zubad, dalam kitab Safwatu Zubad, ya. Itu dijelaskan juga. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu bil iktimas. Al-ghuslu mandi, iktimas menyelam. Jadi mandi dengan cara menyelam itu hukumnya makruh. Lagi puasa jangan suka berenang. Lagi puasa jangan menyelam. Kenapa? Hukumnya makruh. Walau kana ghuslul wajiban, meskipun mandinya itu adalah mandi hadas besar. Mandi wajib nih, tetap tidak boleh sambil menyelam, ya. Makruh hukumnya. Kemudian as-siwaku ba'da zawali, bersiwak setelah tergelincirnya matahari, berarti ba'da zuhur, ya. Kalau sudah ba'da zuhur itu tidak boleh lagi bersiwak. Li'annahu yudhibu raihatal fammi, karena itu berpotensi bisa menghilangkan bau mulut, ya. Khulufa fammi shaim, bau mulutnya orang-orang yang sedang berpuasa. Wa ikhtara Imamun Nawawi, dan dipilih oleh Imam An-Nawawi, adamal karahiyatu, dipilih oleh Imam Nawawi adalah hukumnya makruh. Kama qala sahibu Safwatu Zubad, sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab Safwatu Zubad. Amma istiyaku shaimin ba'da zawali, fakhtiran lam yakrahu wa yahrumu wisal. Jadi adapun bersiwak ketika berpuasa ba'da zawal, setelah dia zawal, setelah dia tergelincir matahari, fakhtira, dipilih oleh Imam Nawawi, lam yakrah, dia tidak makruh hukumnya, wa yahrumul wisal, akan tetapi dia sudah diharamkan untuk melanjutkan puasaannya alias batal. Kemudian yang ketujuh, kasratus syibai wan naumi wal haudu fima la ya'ni, li'anna dzalika yudhibu fa'idatus shaumi. Orang yang sedang berpuasa maka makruh hukumnya apa? As-siba, asy-syiba. Syiba itu ngenyangin perut, ya. Hukumnya makruh tuh, ngenyangin perut. Mungkin di waktu sahurnya dia sengaja dia kenyangin sekenyang-kenyangnya perutnya itu. Itu hukumnya makruh untuk puasanya. Wan naumi, terlalu banyak tidur, juga hukumnya makruh. Wal haudu fima la ya'ni, dan kemudian berkata-kata, berucap, ngobrol, komentar-komentar sesuatu yang tidak ada maknanya atau non faedah, itu juga bisa memakruhkan daripada berpuasa. Li'anna dzalika yudhibu fa'idatas shaumi, itu bisa berpotensi, ya, bisa menghilangkan faedah orang berpuasa. Dan yang ketujuh, yang kedelapan, mohon maaf,
yanawulu syahwatil mubahati minal masmumati au mubasarati au masmu'ati. Yanawul, menikmati, terlarut, terlena, ya, yanawul asyahwati, dengan syahwat, al-mubahati, dari perkara-perkara yang mubah, yang boleh, itu juga hukumnya makruh. Minal masmumati, dengan cara dicium, au mubasarati, atau dengan cara dilihat, dipandang, au masmu'ati, atau dengan cara didengarkan. Satu contoh begini, istri kita secara hukum fikihnya sudah mubah, boleh kita lihat, kita pandang. Akan tetapi ketika kita berpuasa, maka pandangan kita itu terhadap istri kita tidak boleh dengan pandangan-pandangan syahwat. Karena jika kita pandang dengan pandangan syahwat, maka makruh puasa kita. Dengan cara mencium sama, istri kita sah kita cium. Secara hukum mubah-mubah saja, tapi untuk orang yang sedang berpuasa, maka makruh hukumnya mencium istri kita dengan cara syahwat atau mengundang syahwat. Atau dengan cara mendengar misalnya. Ada satu nyanyian-nyanyian yang secara fikihnya sah-sah saja kita dengarkan, baik itu lantunan sholawat atau qasidah-qasidah yang bisa meningkatkan giroh semangat kita. Apabila kita dengarkan dengan makna syahwat, kita dengarkan dengan menghadirkan syahwat, bukan menghadirkan ketaatan kepada Allah, maka ini juga bisa memakruhkan daripada ibadah puasa kita. Jadi 8 hal tersebut yang makruh apabila kita kerjakan dikala kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga ibadah puasa kita, sehingga puasa kita menjadi sababiyah gugurnya dosa-dosa kita, menjadi sababiyah suksesnya Ramadan kita, sehingga kita keluar dari Ramadan kita sudah dalam keadaan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.